Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Liga Inggris antara Manchester United versus Newcastle United yang berakhir untuk kemenangan Newcastle United dengan skor telak 0-3. Dengan hasil akhir ini, berarti Manchester United tersingkir dari Piala Liga Inggris musim ini, padahal mereka adalah juara bertahan yang mengalahkan Newcastle United di pertandingan final musim lalu dengan skor 2-0. Dan bagi saya teman-teman, kekalahan Manchester United di pertandingan dini hari tadi merupakan sebuah kejutan yang sangat amat besar. Jujur saya tidak pernah menduga bahwa Manchester United akan kembali kalah, itu pun di kandang sendiri. Setelah sebelumnya, beberapa hari yang lalu, mereka kalah lawan Manchester City juga dengan skor yang sama. Ini kan aneh. Padahal seharusnya lawan Newcastle, itulah momen bagi para pemain Manchester United untuk bangkit. Tapi ternyata mereka makin terpuruk. Memang faktanya Erik ten Hag melakukan rotasi di lineup. Kita semua tahu Erik ten Hag melakukan rotasi di lineup. Tapi sebaliknya Newcastle United juga melakukan rotasi di lineup. Bahkan penjaga gawang dari Newcastle United bukan Nick Pope yang kita tahu sering banyak melakukan saves. Dan juga ada beberapa pemain lainnya dari Newcastle United yang ditaruh di bangku cadangan dulu oleh pelatih mereka Eddie Howe. Jadi tampak jelas bahwa secara kualitas permainan Manchester United di awal musim ini tidak punya kemampuan untuk bisa meraih kemenangan secara konsisten. Maka itu faktanya. Dari 15 pertandingan di semua kompetisi, Manchester United telah kalah sebanyak 8 kali. Selain itu juga teman-teman, penjaga gawang dari Manchester United Andre Onana yang merupakan anak emas dari si paling keras Erik ten Hag telah kemasukan lebih dari 25 gol dari 15 pertandingan yang dia turun sebagai penjaga gawang utama dari Manchester United. Maka itu saya yakin bahwa para fans dari Manchester United sekarang mulai kangen dengan penjaga gawang Manchester United sebelumnya, David De Gea, yang musim lalu mencatat begitu banyak clean sheets bagi Manchester United, sehingga Manchester United musim lalu bisa masuk ke 2 final dan juga finish di zona papan atas di akhir musim English Premier League. Selain itu juga, saya tidak melihat ada determinasi yang tinggi dari para pemain Manchester United yang diturunkan oleh Erik ten Hag untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan dini hari tadi, teman-teman. Ini beda banget dengan para pemain Newcastle United yang bermain dengan motivasi tinggi. Tampak jelas mereka ingin mengalahkan Manchester United. Tampak jelas mereka ingin balas dendam kepada Manchester United setelah mereka kalah di pertandingan final Piala Liga Inggris musim lalu. Dan Eddie Howe seperti biasa memakai strategi bertahan dan counter. Maka itu Newcastle United sebetulnya secara keseluruhan tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, tapi finishing dari para pemain mereka bagus. Dan Newcastle tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain untuk mencetak gol. Betul kan teman-teman? Ini adalah tim yang bermain secara kolektif. That's why musim lalu mereka juga bisa finish di top 4 zone. Dan saya bingung dengan Erik ten Hag, si paling keras yang memainkan pemain-pemain inti dari Manchester United yang walaupun belum bisa bermain secara konsisten di awal musim ini, setelah MU tertinggal dengan skor 0-3. Seharusnya ketika Manchester United telah tertinggal dengan skor 0-2 dan masuk ke halftime di awal babak kedua, seharusnya pemain-pemain inti tersebut sudah langsung dimainkan jika MU mau comeback. Tapi dia tunggu sampai MU tertinggal dengan skor 0-3. Ya sudah jelas, gak mungkin para pemain pilar tersebut akan bisa membalikkan keadaan. Sudah tertinggal 0-3, Newcastle sudah pegang momentum permainan. Gak ngerti ini pelatih tampaknya apa yang perlu dia lakukan. Jadi sekarang bukan saja para pemain Manchester United yang telah kehilangan akal di atas lapangan, tapi juga sang pelatih sekarang mulai kehilangan atau kehabisan ide untuk bisa menerapkan taktik permainan yang jelas agar para pemain dari Manchester United bisa bermain secara taktis. So,
Secara garis besar, para pemain MU bermain tanpa taktik di pertandingan dini hari tadi. Karena mereka tidak bisa bertahan dengan baik ketika para pemain Newcastle membangun fast break atau counter attack. Dan mereka tidak bisa menyerang secara efektif untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya ke gawang dari Newcastle United yang dikawal oleh penjaga gawang mereka yang jarang bermain, yakni Martin Dubravka. Bahkan Trippier pun tidak bermain dari awal. Kita tahu Trippier adalah pemain yang penting bagi Newcastle United. Sama juga Guimaraes juga tidak bermain dari awal. But they can play. Why they can play? Kenapa Newcastle United bisa bermain dengan baik? Karena sistem mereka jalan. Bertahan counter dengan cepat. Para pemain cepat mencari ruang yang terbuka di area pertahanan MU. Para pemain MU lebih banyak menunggu bola. Lebih banyak bermain secara individu. That's why they cannot create many chances. Artinya masalah MU bukan saja berada di para pemain mereka, tapi juga di pelatih mereka. Namun bukan berarti saya akan mengatakan bahwa Erik ten Hag harus dipecat. Enggak. Enggak mungkin akan dipecat dulu untuk sementara ini. Karena jika Erik ten Hag dipecat, bisa lebih hancur Manchester United. Karena sekarang banyak pemain-pemain di Manchester United adalah pilihan dari Erik ten Hag yang memang belum bisa perform secara konsisten. Anthony ngapain itu duta gocek? Kemudian Højlund hanya berlari, hanya berkeliaran di atas lapangan. Dan jangan salah ya, namanya Højlund bukan Haaland loh. Kadang-kadang kan kita bisa salah sebut ya, Højlund namanya. Cuman berkeliaran di atas lapangan. Rashford performanya menurun. Seharusnya seorang pelatih bisa meningkatkan performa dari para pemain, bukan bertengkar terus dengan para pemain. Cristiano Ronaldo sebelumnya menjadi korban dari Erik ten Hag. Jadon Sancho sekarang menjadi korban dari Erik ten Hag. Dan saya gak paham kenapa David De Gea tidak diperpanjang kontraknya. Bahkan sekarang sudah ada rumor bahwa kemungkinan David De Gea akan dikontrak di bulan Januari. Kan ini gila! Penjaga gawangnya sebelumnya tidak diperpanjang kontraknya dan sekarang tiba-tiba muncul rumor atau mungkin juga ada rencana dari Manchester United. Ya kita nggak tahu nih rencana yang benar atau enggak ya. Atau ini cerita yang benar atau enggak ya. Tapi kan yang cerita sekarang berkembang yang juga ramai diberitakan di media bahwa kemungkinan David De Gea akan dikontrak lagi karena Onana nanti akan bermain di Piala Afrika. Nah ini kan gila benar-benar. Kenapa dilepas sebelumnya David De Gea? Akan lebih baik jika David De Gea tetap bertahan di Manchester United walaupun nanti harus bayar gajinya tinggi. Jadi ada persaingan bagi Andre Onana. Ini Andre Onana ngapain? Puluhan gol dia sudah kemasukan. Tapi masih dibela oleh Erik ten Hag. Gak bisa seperti itu. Dia mau penjaga gawang yang bisa play the ball. Tapi jangan cuma play the ball. Stop the ball. Stop the ball. Jangan sampai bola itu masuk ke gawangnya. Mungkin fans dari Manchester United akan mengatakan iya pertahanannya akan bobrok. Bukan cuma soal pertahanan yang bobrok. Musim lalu pun pertahanan dari MU itu sebetulnya gak solid. Tapi David De Gea banyak saves. Musim lalu tuh Rashford performanya bagus karena Bruno mainnya lagi bagus. Banyak umpan-umpan akurat dari Bruno. Banyak umpan-umpan yang akurat dari Eriksen. Tapi musim ini permainan dari Manchester United tanpa arah. Setelah pertandingan Erik ten Hag mengatakan bahwa dia meminta maaf. Dan dia berharap bahwa tim ini akan bangkit. Tapi bagaimana caranya akan bangkit kalau mainnya gak jelas? Di pertandingan dini hari tadi, walaupun MU melakukan banyak perubahan di line up, tapi sebetulnya di menit-menit awal mereka bermain dengan determinasi yang cukup baik untuk bisa mengganggu para pemain Newcastle. Tapi ngegasnya tuh cuma di awal. Setelah tertinggal mainnya udah serabutan. Dan lihatlah gol dari Newcastle United. Cara mereka mencetak gol, itulah yang dinamakan struktur permainan yang jelas. Ketika Garnacho ini sudah seperti Anthony ya, banyak gocek-gocek aja nih ya. Direbut bolanya oleh Livramento, dia masuk ke lini tengah dari Manchester United. Tidak ada pemain dari MU yang bisa press dia. Dia berikan bola kepada Almiron yang melakukan pergerakan tanpa bola. Padahal Almiron pun masuk karena ada pemain Newcastle yang cedera. Target ya kalau nggak salah ya. Dia masuk, nah dia melakukan pergerakan tanpa bola. Dalot tuh gak ngelihat, aneh. Dalot ini fullback tapi gak ngelihat. Ada Almiron yang melakukan pergerakan tanpa bola. Almiron free, dia bisa mencetak gol. Kemudian gol kedua dari Newcastle juga mirip seperti itu. Nyerangnya juga dari sektornya Dalot. Tampaknya para pemain Newcastle tahu Dalot ini lagi kewalahan. Walaupun Dalot juga menciptakan satu peluang yang berbahaya ya. Nah itu juga sama tuh. Ketika Almiron memberikan bola kepada Willock, nah itu terlambat bergerak Dalot. Willock memang crossingnya agak sempurna. Harry Maguire menghalau bola, ternyata Lewis Hall bisa mencetak gol 0-2. Udah tampak jelas para pemain MU down mentalnya. Gak ada mental ini para pemain MU. Tampaknya kepercayaan diri mereka sudah habis setelah mereka dibantai oleh Manchester City. Ya saya menjelaskannya secara fakta, bukan artinya saya ingin mengejek Manchester United. Ini sudah krisis Manchester United sekarang. Paham gak sih kalian?
Ini klub besar yang seharusnya mainnya gak seperti ini. Ini klub besar yang seharusnya para pemain bermain dengan determinasi tinggi. Ini klub besar yang seharusnya para pemain fight sampai berkeringat darah agar tim mereka tidak kalah, apalagi di kandang sendiri. Dan kemudian Amrabat menguasai bola yang direbut, seperti yang tadi saya katakan, Willock bisa mencetak gol. Udah, habis itu mainkan pemain-pemain pilar. Buat apa? Sudah ketinggalan jauh. Ya udah, di sini saja analisa saya. Jadi yang saya menjelaskan kepada teman-teman adalah sesuai dengan fakta. Dan walaupun saya adalah fan dari Arsenal, Arsenal juga tersingkir di Piala Liga Inggris ya lawan West Ham, tapi saya gak nonton match itu. Saya justru nonton match Manchester United karena saya ingin melihat MU bisa bangkit atau enggak. Ternyata semakin terpuruk. Sebagai fan dari Arsenal, saya tetap berharap Manchester United bisa bangkit. Ayo dong, bersaing juga di papan atas. Bikin rame papan atas itu. Walaupun saya adalah fan dari Arsenal, tapi saya ingin Manchester United bangkit. Dan saya harap para fans dari MU jangan memakai alasan bahwa MU itu tidak full team. Jangan memakai alasan itu. Itu alasan kuno, itu alasan lama itu. Ya, karena faktanya Manchester City pun ketika ada pemain-pemain mereka yang absen tetap masih bisa perform. Walaupun mereka kalah tapi permainan mereka rapi. Tidak serabutan seperti permainan Manchester United di 2 pertandingan terakhir yang mereka kalah dengan skor yang sama 0-3. Itu pun di kandang mereka sendiri. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.